Oke, recordnya sudah dimulai. Oke, kita mulai. Bentar, ada yang masuk nggak? Saya cek. Oke, sementara belum ada yang masuk. Oke, kita lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali walau secara online. Malam hari ini masuk ke pertemuan ke-12. Kita akan bahas tentang RPA mengimportkan Excel ke web atau ke sistem atau ke Google Form. Nah, ada yang masuk, bentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi malam hari ini kita buat import Excel ke Google Form. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, lanjut. Ini bobot penilaian untuk mata kuliah otomasi sistem. Kemudian juga ada kontrak perkuliahan. Untuk narasumber saya masih belum dapat. Nanti kalau misalkan kalian sudah dapat duluan, tolong diinformasikan. Kemudian untuk UTS sudah lewat. Nanti untuk UASnya mungkin di akhir atau di awal bulan Januari. Kemudian nanti UASnya berkelompok untuk mendemokan proyek otomasi sistemnya. Nanti bisa menggunakan tema yang sama seperti UTS ataupun tema yang berbeda. Kemudian untuk tugas itu individu sendiri-sendiri nanti dikumpulkan sebelum UAS. Jadi masih ada waktu. Lebih cepat, lebih baik. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, kita malam hari ini kita membuat import Excel ke Google Form. Itu nanti otomatis RPA yang menjalankan. Nah, contohnya ini ada 3 data, di mana ada 3 kolom, yaitu kolom email, kolom nama penumpang, dan umur. Nah, jadi saya buat Excel-nya dulu, kemudian saya buat 3 kolom, saya isikan datanya ini ada 3, kemudian saya simpan namanya tiketbus.xlsx. Kemudian saya buatkan contoh Google Form. Nah, ini merupakan tugas dari minggu yang lalu. Jadi buat Google Form sederhana. Jadi saya buat Google Form yaitu berupa booking tiket bus yang ada isinya yaitu email, nama penumpang, dan umur. Kemudian dipublikasikan. Nah, ini ada linknya. Kalau saya klik, nah ini arahnya ke sini. Oke, jadi diisikan emailnya siapa, nama penumpangnya apa, umurnya berapa. Kemudian klik kirim. Nah, jadi ini harus pastiin email ya. Nah, kalau belum email nanti nggak masuk. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita bikin sistemnya RPA-nya. Oh, saya belum buka UiPath-nya. Bentar. UiPath-nya belum diklik. Nah, jadi di UiPath-nya ini kita bikin proses baru, kita bikin RPA, di mana diawali dengan menggunakan activity diagram dari si Excel, yaitu diawali dari Excel Process Scope. Jadi di ini itu harus fitur tambahan. Kalau tidak ada nanti kita instalkan di install package-nya. Tapi kalau sudah ada silakan tinggal digunakan. Nah, biasanya sih belum ada, tapi ini gratis. Pastikan ada akses internet itu aja. Ini kalau saya kecilin bentar ya. Nah, ini udah kebuka nih. Saya klik proses, kemudian nama biarkan saya simpan di sini. Contohnya di C. Saya buat folder baru. Misalkan Excel. Oke, select folder, create. Nah, jadi diawali nanti dengan menambahkan yang namanya Excel Process Scope. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam Excel Process Scope ini do-nya nanti kita tambahkan yang namanya use file Excel. Nah, di mana nanti akan kita arahkan Excel workbook page-nya yaitu ke
aplikasi Excel yang tadi kita buat, contohnya tiket bus XLS. Nah ini udah siap. Jadi kalau misalkan belum ada, di install package itu namanya, kalau misalkan belum ada ya, itu kita cari Excel. Nah, ini kalau ini sudah saya installin versi 3.3.1, ataupun saya klik plus di sini, saya ketikkan Excel. Nah, ini kalau belum ada nanti dia akan mencari installernya. Nah, ini kalau sudah ada tinggal dipilih aja. Nah, Excel Process Scope, kita awali activity diagram untuk membaca file Excel. Oke, nanti di Excel Process Scope di dalamnya do-nya, yaitu kita tambahkan namanya use Excel file. Nah, nanti di use Excel file ini kita arahkan untuk open file, yaitu alamat tiketbus.xlsx, kemudian sisanya biarkan ini default ya. Nah, kemudian nanti di dalam ini yaitu membaca file isinya, yaitu menggunakan activity diagram yang namanya read rank, maaf, do rank. Di dalam do yaitu read rank. Nah, ini sudah ada di dalamnya do-nya ini. Kita pilih yaitu use Excel file. Oke, kemudian di sini kita arahkan file Excel-nya, saya taruh di C, kemudian PB, semester ganjil, otomasi, modul. Nah, ini tiket busnya. Open. Nah, sisanya biarkan ini default ya. Kemudian dalam do-nya kita tambahkan read rank. Nah, read rank ini kita kalau isikan itu membaca file di dalam Excel tersebut. Jadi kalau kita menggunakan driver namanya Excel titik kemudian sheet 1, nah ini bisa kebaca ada berapa sheet. Nah, kita pilihnya yang sheet 1 karena ini saya simpan di dalam sheet 1 nih, yang ini. Oke, nah nanti ini disimpan dalam bentuk variabel. Nah, di sini kita buat dulu data manajernya berupa new global, namanya data tabel. Nah, tipe datanya bukan string tapi data tabel, karena nanti berisi berupa kolom dan baris. Kemudian kita tuliskan data tabel, enter. Nah, ini sudah dibuka, PLS-nya dibaca, disimpan dalam satu variabel. Selanjutnya, di luar dari Excel Process Scope, kita tambahkan yang namanya use app application or browser. Nah, di sini kita arahkan nantinya ke aplikasi yang akan kita coba mengisikan datanya. Oke, mulai dari email, nama penumpang, dan umur. Kemudian nanti kalau misalkan sudah kita indicate use app browsernya ke alamat si Google Form, selanjutnya kita tambahkan yaitu yang namanya for each row in data tabel. Nah, fungsinya for each row in data tabel, nanti dia akan melakukan pembacaan yang mana tadi di Excel sheet 1 disimpan namanya data tabel. Kemudian dilakukan perulangan mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sudah muncul untuk use application browsernya. Nah, di sini saya cek. Oke, masih kosong. Kemudian saya arahkan. Nah, untuk ke sini ya. Saya klik indicate. Nah, nanti sampai di session helpernya. Nah, arahkan di sini browsernya. Klik to select browser, confirm.
ini sudah. Selanjutnya di dalam do baru kita tambahkan yaitu for each row in data tabel. Nah, data tabel tadi sudah kita buat. Nah, kita panggil di sini. Nah, current row berbaris. Nah, di body ini kita tambahkan yang namanya type into. Nah, type into ini kita isikan untuk yang pertama ini mengisi email. Nah, untuk tulisannya kita ngebaca dari si Excel tadi, yaitu kalau saya gedein, yaitu current row titik item. Nah, kemudian namanya apa? Yang pertama itu email titik to string. Nah, kemudian kita tambahkan lagi type into. Untuk yang kedua, yaitu kita tuliskan untuk yang nama penumpang. Confirm. Nah, kita tambahkan di sini untuk yang current row titik item, yaitu nama penumpang titik to string. Kemudian yang terakhir kita tuliskan lagi type intonya. Nah, ini berupa yang umur. Oke, confirm. Nah, kalau sudah, nah sama seperti manual, dimana kalau kita tuliskan dia akan mengklik kirim, ya kan? Nah, kita tambahkan untuk mengklik kirim. Klik. Indicate. Pilih kirim. Oke, confirm. Nah, ada masuk. Nah, misalkan saya isi asal ya, ininya @gmail.com. Nah, saya klik kirim. Nah, biasanya nanti datanya masuk. Nah, di sini ada kirim jawaban lain. Nah, ini juga kita tambahkan klik ya. Jadi saya tambahkan lagi klik. Nah, klik kirim jawaban lain. Nah, dari sini udah selesai. Nah, kenapa udah selesai? Nah, ini kita bisa cek kalau misalkan saya klik jawaban lain, maka dia balik lagi ke awal. Nah, ini proses looping lagi dari awal yang tadi yang kita buat ya, yaitu untuk menuliskan current row, email, nama penumpang, umur, klik kirim, muncul kirim jawaban lain. Terus menerus sampai sesuai dengan data yang ada di dalam Excel tadi yang namanya data tabel. Oke. Nah, ini saya cek datanya ya. Tadi masuk nih data 1. Nah, ini yang asal saya hapus dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengisi ya. Kita coba jalankan aplikasinya. Nah, diawali dari dia akan membaca file Excel. File Excel alamatnya di mana,
Kemudian nanti kalau sudah dibaca, dia akan mengambil consent sheet 1, di mana disimpan nama database, nama variabelnya itu data tabel. Nah, dibaca, kemudian baca ranknya, simpan, kemudian dia akan membuka file browser untuk akses ke, nah, kalau kita cek di sini nih, nah di sini tulisnya dia. Kemudian, oh maaf, ya, oke, saya jalin lagi ya. Baca file Excel, isi datanya simpan dalam satu variabel, kemudian membuka browser. Nah, browser udah kebuka nih. Nah, kemudian mengisikan datanya. Data yang pertama, device pertama, email, nama penumpang, umur. Oh, bentar. Nah, cek nih di umur ada masalah nih kayaknya. Oh, ini belum diisi yang umur. Ah, lupa saya. Lupa belum diisi, makanya error. Saya isikan dulu umurnya. Current row, tik, item, yaitu umur. Titik to string. Ah, oke, simpan. Saya jalankan lagi. Nah, dia buka browsernya, kemudian diisikan alamat emailnya, nama penumpang, kemudian umur penumpang, klik kirim, kemudian klik jawaban lain. Kemudian diisikan lagi data yang kedua, email, nama penumpang, umur penumpang, klik kirim, klik jawaban lain. Kemudian diisikan lagi baris yang ketiga, terus ya sampai nanti tidak ada lagi baris. Nah, jadi kalau ada datanya dia akan mengisikan. Nah, ini selesai seperti itu. Nah, ini bisa kita cek nih datanya tadi ada 3 enggak. Nah, ini ada 3 datanya. Oke. Nah, jadi malam hari ini kita coba untuk mengimportkan file Excel ke sistem yang dibuat atau ke Google Form yang sederhana ini. Nah, ini ada tugasnya. Tugasnya itu satu, buat video untuk pembuatan RPA di pertemuan 12 ini. Dan yang kedua, buat RPA untuk RPA Challenge. RPA Challenge itu seperti apa? Nah, kalau diklik linknya, jadi ini bawaannya dari si RPA Unity. Nah, di ini nanti ada di download Excel-nya terlebih dahulu ya.
Nah, kalau di download itu hasilnya seperti ini. Oke, nah ini ada beberapa kolom, ada 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolom first name, last name, company, role, address, email, phone number. Dan datanya ini ada 10. Oke, nah ini dicoba nanti dimasukkan. Oke, nah dimasukkan. Nanti kita coba mulai start. Misalkan ini yang manual ya. Ronde 1 memasukkan data yang pertama. Saya tulis saja asal. Nah, submit. Nah, data yang kedua. Nah, web ini dinamis ya. Dan ini acak. Jadi, mulainya mungkin dari email, dari role, dari address, last name, first name, namun semuanya sama ya. Nah, ini role nih mulainya. Nah, berikutnya data dan kelima dari company email. Kemudian yang keenam juga sama, phone number malah kan. Nanti dibuatin RPA-nya. Oke. Nah, ini 7. Nah, ini yang 8 mulai dari last name. Nah, kemudian 9. Nah, datanya ada 10 ya, berarti ini ada 10 round. Nah, terakhirnya yang 10. Nanti bisa dilihat hasilnya apa ada kesalahan atau tidak. Nah, ini saya mengisinya itu asal ya. Nah, yang benar kan si admin biasanya akan mengintip data di Excel, copy paste, taruh satu persatu di web atau di sistem. Nah, ini kalau tadi saya isi asal ini nggak ada kesalahan dari 70 field dan waktu yang dibutuhkan sekitar 63 detik atau 63.955. Nah, nanti kalau kalian buat RPA itu seberapa waktunya, kemudian hasilnya seberapa efisiensi, ada kesalahan, dan juga lebih baik atau tidak. Seperti itu. Jadi dibuatin contoh RPA-nya, project RPA-nya di RPA Challenge. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Jangan lupa untuk ini ya, absensi di kampus. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau untuk scrap bisa nggak, Pak? Bisa. Scrap data komentar gitu. Iya, bisa. Bisa ya? Oke, Bapak. Terima kasih. Iya. Nah, nanti minggu depan, nah salah satunya dari scrap itu ya. Nah, jadi misalkan ada dari Tokopedia atau apa, atau Blibli atau Shopee, ketika kita mencari barang gitu. Nah, ini contohnya yang Xiaomi ini. Nah, ini bisa kita simpan datanya dalam bentuk Excel, CSV, atau PDF, atau Word, berupa namanya beda-beda. Kemudian harganya beda-beda. Kemudian dari nama tokonya, bintangnya, testimoninya, nah beda-beda. Nah, itu nanti bisa kita lihat hasilnya di Excel, mana rekomendasi yang bagus, mana yang tidak. Jadi singkat waktu ya, supaya kita nggak lama-lama browsing mencari komponen. Nah, biasanya itu orang procurement kalau tempat saya itu mencari spare part, komponen. Nah, itu dia udah menggunakan RPA yang saya buat. Jadi lebih cepat. Kemudian juga orang yang sering buat boom list. Nah, boom list khususnya boom komponen. Kemudian dia masukin RPA-nya ke sistem. Nah, ini juga udah membuat RPA. Jadi nggak ada manual lagi. Sistemnya udah otomatis. Nah, nanti minggu depan kita buat dari scratch, testimoni, komentar, misalkan mana. Nah, ini nih. Nah, ini kita ambil, nanti datanya kita simpan. Ini ada kolom komentarnya. Nah, ini ada. Seperti itu. Nanti minggu depan kita coba. Itu hari ini, malam ini kita coba mengimportkan
Nah, malam depan kita coba mengeksporkan data. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, konsepnya kalau yang pertanyaan tadi yang scratch, misalkan dalam pencarian, nah ini kan nanti banyak data nih, nah diambil misalkan menggunakan perulangan. Nah, ngambil misalkan perulangan kalau misalkan ada yang nilai bintangnya berapa. Nah, ini kan kalau nggak ada bintang nih nggak ada nih. Contohnya ini yang nggak ada itu, nah ini belum ada ulasan. Nah, berarti nanti diambilkan menggunakan if, ya kan? Nah, kalau ada bintang nanti diambil nanti di tiap satu ulasan ini bisa disimpan datanya di Excel. Nah, dari bintangnya ini 5, kemudian waktunya, kemudian ini datanya. Nah, bisa juga nyimpan gambarnya atau videonya. Diambil sebanyak dari dia ada perulangan di sini. Ini ada berapa nih? 10.012 ulasan. Oh, nggak tahu benar apa enggak ya 10.000 sini. Oh, benar ya ada. Nah, terus saja sampai ini ada 50. Oh ya, satu view ini bisa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Seperti itu. Diambil data pertama, kemudian data kedua. Nah, sampai ini ada berapa kali perulangan nih. Sini. Nah, ini hati-hati nih bisa lama. Saya kodenya Xiaomi ya. Jadi lumayan banyak ini datanya. Jadi saya gunakan RPA untuk mencari komponen. Jadi kalau misalkan untuk mencari material, spare part, atau komponen-komponen elektronik, cari harga di Amazon atau di DS Store, itu menjadi lebih cepat. Nah, kita searching, lamaan, langsung dapat harganya berapa. Nih, kemudian kita tawar nego ke suppliernya. Nah, itu dapat harganya deal. Jadi bisa mengefisiensi waktu. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi ada belum diklik ini. Oh, emang nggak ada. Oke, tidak ada yang tanyakan ini. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, tanyakan ya. Bisa WA di grup atau Japri atau email ke saya. Monggo silakan. Intinya saya paksakan kalian untuk membuat aplikasi RPA, membuat robot proses otomasi. Di mana malam ini yaitu berupa mengimportkan data, contohnya datanya dari Excel ke web atau ke sistem yang ada atau ke Google Form. Nah, nanti minggu depan kita coba yang ekspor datanya, menyimpan data, mengambil data dari web atau Google Form ataupun marketplace, kemudian datanya disimpan dalam bentuk Excel atau Word atau PDF atau CSV. Nah, nanti bisa untuk resume, oh ternyata harga yang murah ini nih, mereknya ini, di PT ini. Oh, alamatnya di sini. Seperti itu. Kadang kalau misalkan mau beli-beli apa, oh cari yang murah. Nah, itu bisa digunakan. Nanti hasilnya
lebih bagus apa tidak tergantung nanti manusia yang menentukan. Oke, tidak ada yang tanyakan ini. Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, intinya kalian coba dulu ya. Kalau ada kesulitan nanti tolong diinfokan ke lewat WA group atau Japri ataupun lewat email. Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi masih online. Mohon maaf saya belum bisa offline, belum bisa ke kampus. Tadi aja saya jatuh, jatuh. Malam-malam mungkin gelap kali jalanannya, ada lubang. Keselio sih sebenarnya, cuman pas keselio nggak bisa nahan dengkul jadi jatuh. Jatuh pun dibangunin sama orang-orang kontrakan. Belum bisa bangun lagi, belum bisa bangun sendiri, ya belum bisa. Makanya duduk aja, sholat aja masih duduk saya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.